Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faida, Saya Sinoti Asis. saya Kartika Pilewanda Modina. Saya Muhammad Dwi. Kami dari SMA Negeri 8 Goa, kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang surat lamaran pekerjaan. Yuk, simak baik-baik. Sebelum kita membahas isi surat lamaran pekerjaan lebih dalam, perlu kita ketahui apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah sehelai kertas yang memuat bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang pihak lain, baik organisasi atau kantor, berisikan permohonan untuk bekerja. Surat lamaran kerja merupakan tanda pengenal dari pelamar kerja. Dokumen ini juga menjelaskan ketertarikan seorang kandidat terhadap posisi yang dilamarnya. Tujuan dibuatnya surat ini adalah untuk menjelaskan ketertarikanmu dan juga meyakinkan HRD bahwa kamu cocok mengisi posisi di perusahaan. Sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik dan akhirnya karena bukan merupakan kalimat. Bisa dilihat dari teks di atas. Dan yang kedua itu ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Dan yang kedua itu angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya seperti di atas. Dan yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat yang pertama tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Dan yang keempat, jalan tidak boleh disingkat seperti JLN. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma seperti gambar yang tertera di atas. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan dari pelamar. Yang keenam itu ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut, yaitu identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahkan lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata yang digunakan huruf kecil, seperti pada contoh berikut. Kemudian, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Dan yang terakhir, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan baca titik seperti pada contoh berikut. Lalu yang ketujuh ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan isi, penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Contohnya seperti di atas. Selanjutnya yang kedelapan, salam penutup. Jika diawali ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika sopan santun dan penghormatan. Lalu kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap seperti gambar di atas. Dan ini adalah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang tepat. Sekian, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kerja kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.